Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi informasi penting dengan Anda semua hari ini. Kami telah bekerja keras untuk menyusun presentasi yang informatif dan inspiratif tentang yang judul kita bawakan yaitu pengguna analisis SWOT dalam perencanaan sistem informasi pengadaan stok barang pada PT Associated British Budi berbasis website. Kami yakin bahwa materi yang kami sajikan akan memberikan wawasan yang berharga dan menginspirasi untuk kita semua. Karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota saya. Yang pertama ada Nabil Muti Maulani dengan NIM 1924 8043. Yang kedua ada Hermalia Mayori dengan NIM 1924 8047. Yang ketiga ada Alvin Austin dengan NIM 194802 1. Yang keempat ada Iksan Permana dengan NIM 1924 8066. Dan yang terakhir saya sendiri Raffi Ajmi Rajan dengan NIM 1924 24 14. Baik, di slide selanjutnya yaitu ada latar belakang. Seiring perkembangan teknologi di era globalisasi, banyak aktivitas yang sebenarnya manual kini beralih ke sistem terkomputerisasi. Namun PT Associated British, sebuah perusahaan manufaktur besar, masih menghadapi kendala dalam penggunaan stok barang. Sistem manual berbasis spreadsheet sering menyebabkan ketidaksesuaian antar catatan dan stok fisik, resiko kehilangan data atau kesalahan percatatan, efisiensi rendah dalam pengelolaan data stok barang. Persoalan ini mengganggu akurasi data dan efisien bisnis perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi berbasis web yang mampu mengintegrasikan percatatan baik masuk dan keluar, meningkatkan akurasi, serta meningkatkan laporan stok barang secara real time. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk merancang sistem informasi berbasis website dengan pengadaan stok barang di PT Associate British Budis. Langkah-langkahnya meliputi yang pertama ada metode pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara, dan studi keputusan. Yang kedua ada metode pengembangan sistem prototyping. Yang pertama mengumpulkan kebutuhan, yang kedua membuat pembuatan prototipe, yang ketiga ada evaluasi, dan yang terakhir ada pengkodean sistem. Selanjutnya di ruang lingkup, yang pertama cakupan sistem informasi dirancang hanya mencakup mengelola barang termasuk perancangan barang masuk, barang keluar, dan pelaporan barang. Metode penelitian. Penelitian menggunakan metode prototyping dalam pengertian sistem. Analisis sistem dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan, observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Lingkungan operasional. Penelitian berfokus pada sistem stok barang di gudang, di PT Associate British Budi dan tidak mempertimbangkan lokasi gudang atau perusahaan lain. Baik, untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Iksan. Pengertian proses bisnis. Proses bisnis adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan, terutama terkait produk atau jasa. Aktivitas ini diatur agar tujuan usaha tercapai, baik dalam cara standar yang berulang maupun melalui upaya optimalisasi. Dalam perusahaan, proses ini dibagi menjadi subproses dengan tugas yang berbeda di tiap bagian. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan target organisasi. Next. Pengertian stok barang. Stok atau persediaan barang secara umum adalah barang yang disimpan perusahaan untuk dijual di masa depan. Menurut KBBI, stok adalah persediaan barang sebagai perbekalan atau dagangan. Warren mendefinisikan stok sebagai barang dagang yang akan dijual atau bahan yang digunakan dalam produksi, meliputi barang jadi, setengah jadi, dan bahan mentah. Berdasarkan PSAK nomor 14 tahun 2018, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam proses produksi atau digunakan dalam produksi pemberian jasa. Secara umum, persediaan adalah aset perusahaan yang digunakan untuk dijual kembali kepada pelanggan. Proses bisnis pada PT Associated British Budi dirancang untuk mengelola stok barang secara efisien.
Berikut langkah-langkah utamanya. Pertama, analisis kebutuhan stok, perencanaan pengadaan, identifikasi dan pemilihan vendor, negosiasi dan kontrak, pemrosesan pesanan, penerimaan barang, penyimpanan dan pengelolaan stok, monitoring dan kontrol stok, pelaporan dan analisis, evaluasi dan peningkatan proses. Activity diagram ya. Pertama, supplier mengirim barang disertai surat jalan dan nota. Selanjutnya, admin gudang menerima barang, surat jalan dan nota, lalu memeriksa surat jalan dan nota, mengecek barang, dan menentukan tidak sesuai atau sesuainya. Jika tidak sesuai, maka barang akan dikembalikan kepada supplier. Jika sesuai, maka menandatangani dan memberikan kap di surat jalan dan nota, lalu melakukan input ke dalam Microsoft Excel, menyimpan barang di gudang, memberikan laporan ACC penerimaan barang, lalu dikembalikan ke supplier dan supplier menerima bukti penerimaan barang. Selesai. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Ihsan Permana. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari use case diagram. Dan di sini terdapat aktor admin ya. Oh ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan kembali use case diagram ini bertujuan untuk mengetahui kasus tertentu dari suatu atau keperluan atau kebutuhan dari suatu sistem ya. Contohnya di sini ada aktor admin atau user. Di sini dia dapat mengelola data stok barang, kemudian ada mengelola data barang masuk, kemudian mengelola data barang keluar, mengelola data peminjaman barang, dan kemudian di sini terdapat cetak laporan ya. Dan di sini dari kelima case ini dari kelima case ini itu harus melakukan login terlebih dahulu ya. Login terlebih dahulu. Include itu yang termaksud yaitu include yaitu harus melogin terlebih dahulu. Dan selanjutnya di sini login dia dapat melakukan logout seperti itu. Next. Nah, baik di sini terdapat IRD atau bisa disebut Entity Relationship Diagram. Ya, di sini meliputi user terlebih dahulu ya. Di sini ada entitas user dan juga surat jalan, stok barang, kemudian laporan stok barang, purchase order, and then lalu bukti penerimaan barang ya. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu di entity user ya, terlebih dahulu user atau admin. Di sini terdapat username, password, email ya. Nah, di sini dia berhubungan dengan yang namanya memperoleh ya. Dia akan mengelola atau memperoleh yang namanya itu bukti penerimaan barang terlebih dahulu. Dan di dalam entity bukti penerimaan barang terdapat kode barang, kode PO atau purchase order, nomor surat jalan, tanggal, banyak barang, satuan barang, dan nama barang. Dan di sini banyaknya user dapat memperoleh satu bukti penerimaan barang. Begitupun sebaliknya, satu bukti penerimaan barang memperoleh banyaknya user seperti itu atau admin ya. Karena memang admin banyak untuk digunakan dalam suatu perusahaan seperti itu. Selanjutnya di sini ada user ya dapat memesan banyak purchase order ya atau admin ya atau memesan banyak purchase order. Nah, di dalam entity purchase order di sini terdapat kode PR atau pre-order kode purchase ya. Kemudian ada kode PO atau kode purchase order. Lalu di sini ada operator, tanggal dan juga nama supplier ya. Di sini jadi sekali lagi saya ulangi MM ini artinya many ya, many to many. Ya, seperti itu. Jadi banyaknya user dapat memesan banyaknya purchase order seperti itu. Next, selanjutnya di sini ada user dapat banyaknya user atau admin menerima satu surat jalan. Ya, maksudnya gimana? Jadi user ini dapat menerima satu surat jalan. Banyaknya user dapat menerima satu surat jalan. Misalnya surat jalan apa? Misalnya surat jalan dari kode Porkes apa? Misalnya kode Porkes apa namanya? Masuknya barang apa? Atau keluarnya barang gitu. Di sini terdapat entitas surat jalan yaitu terdapatnya yaitu kode PO atau purchase order, tanggal, nama kurir, kendaraan, pengiriman, dan juga nomor polisi. Nomor polisi itu yaitu dari nomor kendaraannya ya, teman-teman. Nah, jadi sekali lagi user, banyaknya user atau banyaknya admin, ini salah ya sebenarnya guys ya, teman-teman. User ini aslinya admin, ya sama saja. Jadi banyaknya admin atau user dapat menerima satu surat jalan seperti itu. Next, selanjutnya di sini ada
entity belum ganti belum masih ada lagi satu lagi laporan stok barang. Nah ya, di sini ada banyaknya user dapat mencetak banyak laporan stok barang. Nah, di sini penting banget nih admin dapat mencetak banyak laporan stok barang karena apa? Dia perlu namanya dokumentasi atau juga pengarsipan dari laporan stok barang. Misalnya hmm, seperti laba ruginya dan juga berapa banyak stok barang yang masuk ataupun keluar seperti itu. Nah, di sini terdapat entitasnya yaitu kode barang, tanggal, jumlah, nama barang dan juga satuannya. Seperti itu dari entity laporan stok barang. Nah, selanjutnya di sini ada banyaknya user dapat mencetak banyak laporan seperti itu. Dan selanjutnya di sini laporan stok barang, banyaknya laporan stok barang menghasilkan banyaknya stok barang juga. Di sini dalam entitas stok barang terdapat kode barang, nama barang, dan juga jumlah seperti itu. Next selanjutnya di LRS. Nah, baik di sini terdapat LRS ya teman-teman. LRS atau bisa disebut sebagai logical record structure atau disebut sebagai akar dari logik dari suatu tabel yang ada pada suatu data. Misalnya di sini terdapat data user ya seperti tadi. Data dari username ini sebagai PK. PK itu apa sih teman-teman? Yaitu primary key ya. Dan di sini terdapat password dan juga email. Ini passwordnya double guys ya, mohon maaf. Nah, oke di sini selanjutnya ini ada relasi yang namanya MM. Ya, sama seperti sebelumnya ya. Teman-teman, MM itu artinya many to many. Jadi banyaknya user dapat mengelola banyaknya purchase order seperti itu. Nah, di sini terdapat data purchase order yaitu kode PR atau kode kode purchase ya, kode purchase-nya yaitu primary key dan juga kode PO-nya yaitu primary key. Dan juga di sini terdapat operator, tanggal, dan juga nama underscore supplier ya, nama suppliernya teman-teman. Nah, di sini selanjutnya ada banyaknya user dapat mengelola satu surat jalan atau menerima surat jalan ya. Nah, di sini dalam surat jalan terdapat nomor surat jalannya itu sebagai primary key dan juga di sini kode purchase ordernya yaitu sebagai foreign key atau bisa disebut eh, tamu kuncinya ya foreign key. Nah, di sini ada tanggal, nama kurir, kendaraan, pengiriman, dan nomor polisi seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada banyaknya user dapat mengelola banyak bukti mohon maaf. Banyaknya user dapat mengelola satu bukti penerimaan barang. Nah, contohnya di sini terdapat data yaitu kode PO yaitu foreign key-nya. Foreign key-nya itu maksudnya apa sih? Foreign key itu yang dari primary key sebelumnya yang primary key-nya ada di purchase order. Dia saling berhubungan antara bukti penerimaan barang dengan purchase order. Jadi purchase order ini PK-nya ada di PK-nya ada di kode itu purchase order gitu teman-teman. Nah, di sini ada kode barang sebagai foreign key-nya. Nah, kode barang itu ada di laporan stok barang ya. Sorry, dari stok barang ya dia primary key-nya. Nanti saya akan jelaskan. Lalu di sini ada nomor surat jalan sebagai foreign key-nya, kemudian tanggal, jumlah, satuan, dan nama barang. Nah, jadi banyak user dapat menerima bukti penerimaan barang, satu bukti penerimaan barang seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada banyaknya user dapat mengelola laporan stok barang ya atau mencetak laporan stok barang. Nah, di dalam laporan stok barang ini terdapat kode barang sebagai foreign key-nya, nama barang, satuan, jumlah dan juga tanggal dari laporan stok barang. Nah, dan selanjutnya lagi di sini ada laporan stok barang menghasilkan lagi stok barang ya. Nah, jadi dia saling berikat tuh ya. Dari foreign key, kode barangnya itu kode barang yang ada di laporan stok barang sebagai foreign key-nya. Jadi saling berhubungan. Jika primary key-nya misalnya kalau kode barangnya misalnya yang dihapus dari stok barang, maka yang di laporan stok barang pun ikut hilang seperti itu teman-teman. Jadi saling berhubungan ya teman-teman. Nah, jadi banyaknya laporan stok barang menghasilkan banyaknya stok barang. Nah, dalam stok barang ini terdapat kode barang sebagai primary key, nama barang, dan juga jumlahnya, teman-teman. Next, ya. Ya, baik. Sekian terima kasih untuk penjelasan yang saya telah berikan. Selanjutnya analisa SWOT yang akan dijelaskan oleh Hermalia Mayori. Saya persilahkan. Baik, terima kasih pada Alvin Austin.
Di sini saya akan menjelaskan analisa SWOT. Terdapat analisa lingkungan internal. Pada PT Associated British Budi memiliki kekuatan berupa proses pengadaan yang efisien, sistem informasi yang akurat, hubungan baik dengan pemasok, dan fleksibilitas dalam menyesuaikan permintaan pasar. Namun, kelemahan yang dihadapi meliputi biaya pengadaan yang tinggi, ketergantungan pada pemasok tertentu, sistem manual yang rentan terhadap kesalahan, dan kurangnya pemantauan serta analisis kinerja pengadaan. Next. Ini pun ada analisa lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal pada PT Associated British Budi menunjukkan peluang seperti digitalisasi proses pengadaan, ekspansi pasar, adopsi praktik ramah lingkungan, dan kemitraan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan pasokan. Namun perusahaan menghadapi ancaman berupa fluktuasi harga bahan baku, persaingan ketat, perubahan regulasi, dan krisis rantai pasokan. Dengan memahami faktor eksternal ini, perusahaan dapat memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman untuk tetap kompetitif. Nah, selain itu di sini ada bagan SWOT yang sudah kami analisis pada riset yang sudah kami lakukan. Nah, di sini ada strength, yaitu kekuatan. Ada efisiensi proses, akurasi data, hubungan baik dengan pemasok, dan fleksibilitas. Selain itu, ada weakness, biaya pengadaan, udah gitu ada biaya pengadaan yang tinggi, udah gitu ada ketergantungan, selain itu ada sistem manual, lalu ada kurangnya pemantauan akan analisis, selain itu ada opportunities, yaitu digitalisasi proses, pasar baru, selain itu ada tren berkelanjutan, selain itu ada kemitraan strategis. Nah, terakhir ada threats, yaitu fluktuasi harga, persaingan meningkat, selain itu ada perubahan regulasi, dan ada krisis pasokan. Next. Next. Nah, dari hasil analisanya, kita menganalisis SWOT ini menunjukkan bahwa PT Associated British Budi memiliki banyak kekuatan dalam mengembangkan sistem informasi pengadaan stok barang berbasis web, termasuk aksesibilitas dan otomatisasi. Namun, ada juga kelemahan yang perlu diatasi, seperti ketergantungan pada koneksi internet dan resiko keamanan data. Peluang yang ada, terutama di bidang digitalisasi dan inovasi teknologi, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pengadaan. Sementara itu, ancaman dari persaingan dan fluktuasi ekonomi memerlukan perhatian agar perusahaan dapat tetap kompetitif dan responsif terhadap perusahaan pasar. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat merancang sistem yang efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabil Muti. Baik, kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang desain UI UX yang kami buat di mata kuliah proses bisnis ini. Silakan diklik. Baik, ini adalah tampilan prototipe yang kami buat berdasarkan kemiripan dengan aplikasi yang dipakai oleh PT Associated British Budi. Di sini user admin melakukan input terhadap username, form username dan password, lalu klik login. Nah, di sini ada beberapa menu, yaitu ada purchase order, input surat jalan, input bukti penerimaan barang, sampai dengan catatan barang keluar, dan ada logout juga. Di purchase order di sini, form input purchase order, jadi diinputkan kode PR, kode PO, lalu operatornya di sini bisa memilih select. Jadi operator yang sudah ada ditentukan oleh PT British Budinya itu, lalu di sini ada inputan tanggal, lalu ada nama suppliernya.
Nah, di sini kita bisa menyimpan, lalu di sini lihat data. Data berhasil ditambah dan lalu bisa kita lihat data detailnya. Nah, di sini ada detailnya, detail purchase order, yang mana setelah kita inputkan maka akan tampil output tersebut ke dalam detail purchase order. Lalu ada menu input surat jalan. Coba Mi, input surat jalan. Oke, di sini di input surat jalan bisa menginputkan kode PO, tanggal, nama kurir, kendaraan, pengiriman, dan nomor polisi. Ini juga sama seperti purchase order yang mana menginputkan sesuatu lalu menghasilkan output. Nah, di sana ada purchase order input surat jalan yang mana perbedaannya adalah setiap case-nya masing-masing. Nah, seperti purchase order dan input surat jalan untuk kebutuhannya masing-masing. Lalu ada input bukti penerimaan barang. Nah, di input bukti penerimaan barang juga sama seperti sebelumnya. Lalu transaksi stok barang. Nah, di transaksi stok barang ini kita bisa melihat stok barang yang ada di halaman stok barang. Maksudnya di sini ada barangnya itu apa saja di stok barang. Di sini tertampil ada kode barang, nama barang, lalu jumlah. Nah, lalu setelah itu bisa kita lihat detailnya itu apa saja. Sesuai dengan kode barang, nama barang, jumlah, dan tambahnya gitu. Kembali. Lalu di sini ada catatan barang keluar. Nah, di catatan barang keluar ini ada keterangannya di sini. Halaman ini untuk menginput data barang yang keluar dari gudang. Di sini ada tambah barang keluar, bisa diklik juga itu ya, tambah barang keluarnya. Nah, di sini kita bisa menginputkan barang keluarnya apa saja gitu ya. Eh, lalu bisa kita simpan. Nah, setelah data berhasil ditambah, maka akan tampil di halaman itu menu cetak stok barang di sana. Nah, lalu setelah itu kita juga bisa mencetak laporan. Nah, ya dicetak laporan di situ nanti akan ada tampil cetak laporan ya. Di sini juga setelah kita menginputkan tambah barang keluar. Lalu di sini ada menu cetak stok barang. Menu cetak stok barang di sini bisa dijadikan sebagai laporan stok barang yang mana bisa kita filter dalam per bulan ataupun per periode. Nah, ini sangat berguna sekali untuk mencetak stok barang terhadap laporan yang ada di PT Associated British Budi. Coba ke bawah, Mi. Ini bisa di-scroll, Mi. Ke bawah. Bukan yang itu, bukan. Kembali. Terus yang tadi. Nah, coba scroll ke bawah. Pakai mouse nggak? Pakai panah aja, panah. Coba, bisa nggak pakai panah? Oh, nggak bisa. Oh, ya udah. Nah, jadi sebenarnya di bawah itu ada barcode, scan barcode-nya juga ya. Kalau misalkan di scroll tuh, ada scan barcode-nya. Lalu, jadi ada seperti sebuah, apa sih namanya? Kayak tanda tangan yang langsung dari PT Associated British Budinya secara online gitu. Dengan keamanan barcode ya. Nah, begitu. Coba kembali. Nah, seperti itu ya kurang lebihnya. Lalu di sini bisa dilanjutkan dengan logout juga. Logout. Nah, dan bila mana admin misal, jadi user admin itu ada banyak di sini. Usernya itu hanya ada satu, yaitu admin, tapi adminnya ada banyak gitu. Jadi hanya ada satu role, yaitu admin, tapi adminnya ada banyak gitu. Nah, kalau misalkan si admin itu lupa, misalkan lupa username ataupun passwordnya gitu. Password lah gitu ya. Bisa lupa password. Kita bisa klik reset, button reset. Nah, di sini masukkan emailnya. Nah, lalu setelah itu klik reset. Nah, password telah di reset
dan dikirim ke email. Jadi username dan passwordnya itu akan diberitahukan lewat email dari si username tersebut. Baik, kembali Mi, kita akan melanjutkan ke bab 4, keputusan dan saran. Kesimpulan dan saran, bukan keputusan dan saran. Ya, di kesimpulan ini, sistem berbasis web menawarkan keuntungan yang begitu signifikan, yang mana termasuk peningkatan efisiensi, aksesibilitas data, dan kemampuan untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber. Namun, ada beberapa tantangan, yaitu seperti ketergantungan pada infrastruktur, teknologi, dan risiko keamanan data juga perlu diperhatikan. PT Associated British Budi dapat memaksimalkan efisiensi operasional dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang sambil mengatasi kelemahan serta ancaman yang teridentifikasi. Yang mana yang pertama, satu, daya saing perusahaan. Sistem informasi pengadaan stok barang yang baik tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional saat ini, tetapi juga memperkuat daya saing perusahaan di masa depan dengan meningkatkan kinerja pengadaan barang. Yang kedua, efektivitas analisis SWOT. Penggunaan analisis SWOT terbukti sangat efektif terhadap rancangan sistem informasi pengadaan stok barang berbasis web di PT Associated British Budi, membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Saran. Nah, setelah kita memahami bagian SWOT yang tadi, ada beberapa saran yang diambil dari kesimpulan SWOT yang kita analisis sebelumnya. Yang pertama, implementasi infrastruktur teknologi yang stabil. Nah, ini sangat penting. Mengingat ketergantungan pada sistem berbasis web perusahaan disarankan untuk memastikan infrastruktur teknologi yang kuat serta stabil, termasuk koneksi internet yang handal agar sistem dapat beroperasi dengan lancar tanpa gangguan. Yang kedua, peningkatan keamanan data. Untuk melindungi data penting perusahaan, terutama dalam pengadaan stok, disarankan untuk menerapkan protokol keamanan yang ketat, seperti enkripsi data, autentikasi ganda, serta pemantauan akses. Yang ketiga, pelatihan penggunaan sistem. Memberikan pelatihan kepada para pengguna sistem informasi pengadaan akan membantu mengurangi kesalahan dalam penggunaan serta meningkatkan efisiensi dalam operasional. Jadi user admin perlu dibimbing terlebih dahulu untuk sebelum menggunakan aplikasi tersebut dalam bidang proses bisnis di PT Associated British Budi. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.